Di tanah Saibumi Ruwajurai, semangat pengabdian dan perjuangan terus hidup dalam denyut nadi para prajurit. Salah satu tonggak penting dalam sejarah pertahanan wilayah ini adalah keberadaan Komando Daerah Militer 21 yang dikenal dengan sebutan Kodam 21 Raden Inten. Kodam 21 Raden Inten secara resmi diresmikan pada 10 Agustus 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 84 tahun 2025. Pembentukan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertahanan wilayah, khususnya di Provinsi Lampung dan Bengkulu, setelah sebelumnya berada di bawah naungan Kodam 2 Sriwijaya. Pembangunan rumah tidak layak huni bagi warga yang membutuhkan menjadi salah satu wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD. Program ini tidak hanya menghadirkan hunian yang lebih layak, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Prajurit Kodam 21 Raden Inten senantiasa hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan wilayah, tetapi juga turut berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai pembangunan terus dilakukan di sejumlah wilayah desa, mulai dari perbaikan jalan hingga pembangunan fasilitas umum. Semua dikerjakan secara gotong royong bersama warga, mencerminkan sinergi yang kuat antara TNI dan masyarakat. Melalui program TMMD, semangat kebersamaan terus dibangun dengan tujuan utama mempererat hubungan serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, kesiapsiagaan prajurit menjadi hal yang utama. Prajurit Kodam 21 Raden Inten secara rutin melaksanakan latihan fisik dan peningkatan kemampuan. Latihan ini bertujuan untuk membentuk prajurit yang tangguh, disiplin, dan siap menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Sebagai garda terdepan dalam menjaga Provinsi Lampung dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setiap prajurit dituntut memiliki kesiapan fisik dan mental yang prima. Melalui latihan yang berkelanjutan, prajurit ditempa menjadi sosok yang kuat, profesional, dan selalu siap mengemban tugas demi bangsa dan negara. Kehadiran Kodam 21 Raden Inten menandai babak baru dalam sistem pertahanan teritorial dengan fokus pada peningkatan kesiapsiagaan, efektivitas pengamanan wilayah, serta percepatan dukungan terhadap pembangunan daerah. Kodam 21 Raden Inten bukan sekadar satuan teritorial, melainkan simbol kekuatan, keteguhan, dan pengabdian tanpa batas kepada bangsa dan negara.
Nama Raden Inten sendiri mencerminkan semangat perjuangan rakyat Lampung yang berani dan tangguh, kilau semangat yang tak pernah padam. Sejak awal berdirinya, Kodam 21 Raden Inten memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah, sekaligus menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat. Tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam membangun penanggulangan bencana hingga kegiatan sosial kemasyarakatan. Dengan disiplin tinggi, dedikasi, serta semangat pantang menyerah, para prajurit terus mengasah kemampuan dan kesiapsiagaan. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga keutuhan wilayah, serta memberi rasa aman bagi masyarakat. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat menjadi wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Mereka hadir bukan hanya sebagai penjaga kedaulatan, tetapi juga sebagai sahabat, pelindung, dan penggerak pembangunan di daerah. Semangat pengabdian inilah yang terus diwujudkan dalam berbagai program nyata di lapangan, menjadi jembatan antara kekuatan pertahanan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pembangunan infrastruktur, Kodam 21 Raden Inten turut membangun sejumlah jembatan gantung yang menghubungkan antar desa. Pembangunan ini bertujuan untuk mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat, termasuk memperlancar distribusi hasil pertanian warga. Keberadaan jembatan ini menjadi sangat penting, mengingat sebelumnya akses yang tersedia masih terbatas dan sulit dilalui. Dengan adanya pembangunan jembatan oleh TNI Angkatan Darat, masyarakat kini dapat beraktivitas dengan lebih mudah, aman, dan efisien. Dengan adanya jembatan ini kami benar-benar terbantu, dan anak-anak sekolah pun juga bisa berangkat sekolah nggak kebanjiran lagi, dan sehat selalu, diberkahi. Alhamdulillah kami ke pasar pun lancar, kalau cuaca lagi banjir enak, nggak kebanjiran, ada jembatan gantung. Alhamdulillah kita bantu lagi berangkali lagi. Semoga diberi kelancaran, kesehatan, kesuksesan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berjumlah 49 orang dan dibangun dalam waktu cukup singkat, kira-kira kurang lebih 6 hari, Pak. Jadi cukup cepat. Ya. Terima kasih buat teman-teman saudara yang telah berjibaku membangun jembatan ini sehingga bisa memberikan akses dan manfaat kepada masyarakat.
Dan tentunya kami berharap ada lagi informasi-informasi kepada kami tentang di mana wilayah-wilayah Pak Bupati yang bisa kita bangun lagi sehingga anak-anak kita ke sekolah itu bisa tenang, kemudian masyarakat kita bisa ke pasar atau melakukan aktivitas ekonomi dengan baik sehingga bisa merasakan manfaatnya pembangunan itu di wilayah. Masyarakat pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto serta prajurit TNI Angkatan Darat yang telah membangun jembatan di desa mereka. Pembangunan jembatan ini dinilai sangat membantu dalam memudahkan aktivitas dan mobilitas masyarakat sehari-hari, termasuk dalam mendukung akses menuju sekolah, tempat usaha, serta distribusi hasil pertanian warga. Warga merasakan perubahan yang nyata, yakni akses yang sebelumnya sulit dan terbatas, kini menjadi lebih mudah dan aman untuk dilalui. Masyarakat juga merasakan kehadiran TNI Angkatan Darat yang selalu sigap membantu tanpa mengenal lelah dan tanpa pamrih. Kehadiran prajurit di tengah masyarakat menjadi bukti nyata bahwa TNI selalu hadir untuk rakyat dan siap memberikan pengabdian terbaik demi kepentingan bersama.
Gotong royong antara prajurit TNI dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam pembangunan jembatan ini. Kebersamaan terlihat begitu nyata saat warga dan prajurit bahu-membahu menyatukan tenaga dan semangat demi satu tujuan yang sama. Tak ada sekat di antara mereka. Semua larut dalam kerja bersama, saling membantu dan saling menguatkan di tengah keterbatasan. Jembatan yang dibangun bukan sekadar penghubung antar desa, melainkan juga menjadi simbol harapan dan perubahan bagi masyarakat di Provinsi Lampung. Dari kerjasama inilah, tercipta akses yang lebih mudah dan aman untuk beraktivitas, mulai dari anak-anak yang hendak bersekolah, hingga para petani dan warga yang mencari nafkah setiap hari. Kini, jarak yang dahulu terasa jauh dan sulit ditempuh, perlahan menjadi lebih dekat. Aktivitas masyarakat pun semakin lancar, membuka peluang baru bagi peningkatan kesejahteraan. Di balik setiap proses pembangunan, tersimpan nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong yang tidak hanya membangun jembatan secara fisik, tetapi juga mempererat hubungan antara TNI dan rakyat. Di aliran Wai Sekampung, tepatnya di Pekon Yogyakarta, Dusun 3, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tanggamus, kehidupan masyarakat pernah dihadapkan pada tantangan besar. Selama bertahun-tahun, warga harus menghadapi keterbatasan sarana penyeberangan yang penuh resiko, terutama saat musim hujan tiba. Debit air yang meningkat menjadikan aktivitas penyeberangan sebagai perjuangan yang tidak mudah. Akses menuju sekolah, ladang, hingga pusat ekonomi menjadi terhambat. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas, tetapi juga membatasi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat. Melihat kondisi tersebut, Pangdam 21 Radin Inten, Maijen TNI Kristome Sianturi, menginisiasi pembangunan jembatan gantung di Wai Sekampung sebagai langkah strategis yang sangat dinantikan. Pekon Sukoharjo 4 dengan Pekon Yogyakarta. Sampai ya. Artinya jembatan ini mempersatukan dua wilayah yang tadinya bisa terhubung sangat jauh dan juga memperpendek jarak pelayanan, perekonomian, serta tentunya dengan adanya jembatan ini kita berharap bahwa kesejahteraan masyarakat di dua pekon yang terhubung bisa semakin meningkat. Amin ya Rabbal Alamin. Dihubungkan dengan jembatan itu lebih jauh lagi Pak. Satunya di Jawa Tengah, satunya di Jawa Timur. Jadi Pekon Banyumas dan Pekon Kediri itu terhubung dalam satu jembatan. Itulah hebatnya Pringsewu. Kami atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat Kabupaten Pringsewu mengucapkan selamat datang kembali kepada satu jembatan Garuda kita ini. Jembatan ini bukan sekadar infrastruktur, melainkan solusi nyata bagi kebutuhan masyarakat. Proses pembangunan dilaksanakan dengan semangat gotong royong yang kuat. Unsur TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat bersatu dalam satu tujuan, menghadirkan akses yang aman dan layak bagi semua. Sinergi ini mencerminkan kemanunggalan antara TNI dan rakyat, sebuah kolaborasi yang tidak hanya membangun fisik jembatan, tetapi juga memperkuat ikatan kebersamaan dan solidaritas. Dengan perencanaan yang matang dan kerja keras tanpa henti, jembatan gantung ini dibangun kokoh, melintasi aliran Wai Sekampung. Setiap bagian menjadi simbol dedikasi dan harapan. Yang sebenarnya
terinisiasi oleh Makassar untuk 200 jembatan di seluruh Indonesia. Makassar sendiri berlokasi di Lokuyun di Aceh. Nah, sementara untuk Provinsi Lampung ini adalah jembatan perintis Garuda yang kedua yang kita temukan di Provinsi Lampung pada 2020 dan Intan. Yang sebelumnya itu di Polrekum Umbar di Kecamatan Kubayan, Kabupaten Langus, dan kali ini kita merupakan jembatan Garuda yang kedua yang menghubungkan Pekon Sukoharjo 4 dengan Yogyakarta di Kabupaten Sewu, Lampung. Nah, harapannya dengan jembatan ini sudah bisa dibangun, bisa dimanfaatkan oleh kedua masyarakat Kabupaten tadi, baik Pekon Sukoharjo dan Yogyakarta, dapat aktivitas ekonomi. Komunikasi yang intens, yang jembatan yang perlu ditangani secara serius, karena ini adalah satu jembatan yang menghubungkan dua Pekon yang ini sebelumnya sudah putus. Kini, jembatan gantung tersebut telah berdiri tegak, menghubungkan wilayah yang sebelumnya terpisah, membuka akses baru bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Mobilitas warga menjadi lebih lancar, anak-anak dapat bersekolah dengan lebih aman, para petani lebih mudah membawa hasil panen, dan interaksi antar wilayah pun semakin meningkat. Lebih dari sekadar penghubung, jembatan ini menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dengan selesainya pembangunan ini, masyarakat kini memiliki sarana yang aman, kokoh, dan berkelanjutan, sebuah infrastruktur yang membawa perubahan nyata. Lebih dari itu, jembatan gantung Wai Sekampung menjadi simbol harapan, simbol kebersamaan, dan simbol kemajuan. Harapan bagi masa depan yang lebih baik, kebersamaan yang memperkuat persatuan, dan kemajuan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat.